Saya Bung Ardian Majid Kobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua di kesempatan pagi ini dalam acara Sambung Rasa dari NRI Banda Aceh. Ya, pendengar, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya mitigasi bencana bagi generasi muda. Dan di studio sudah hadir para narasumber. Yang pertama ada Bang Fakhrul Razi. Ya, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku penanggung jawab program dari LCO atau Lost Children Operation, ya, sebuah LSM yang bergerak sejak tsunami dulu. Ya, juga ada Amelia yang menjadi asisten pengajar di Colgate School. Assalamualaikum Amelia. Dan satu lagi ada Satria, salah satu mahasiswa di Sibunsyah ya. Ya, Assalamualaikum Satria. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui, Aceh dan juga Jepang sebagai salah satu daerah yang pernah ditimpa musibah tsunami dan cukup parah, tentunya peran pemuda dalam melakukan mitigasi bencana ataupun sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana lainnya, merupakan suatu hal yang sangat urgen. Nah, di sini LCO, salah sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, tentu punya banyak cerita untuk kita bagaimana pentingnya mitigasi bencana bagi para muda. Oke, kita langsung saja nih ke Bang Fakhrul Razi. Nah, gimana nih Bang, apa nih pentingnya, kenapa pemuda harus menjadi hal yang diperhatikan dalam mitigasi bencana? Ya, jadi kalau misalnya kita berkaca dan bercermin dengan kejadian tsunami baik yang terjadi di Aceh tahun 2004 maupun yang terjadi kemarin di Jepang tahun 2011 bulan Maret, ternyata masih banyak hal yang kita bisa gali, banyak hal yang kita belum tahu. Karena kita lihat, kita berkaca di tsunami 2004, waktu itu kita tahu bahwa kita belum pernah terjadi tsunami. Mungkin orang-orang waktu itu belum tahu terlalu banyak informasi tentang tsunami. Tapi kalau misalnya kita berkaca dengan Jepang kayak begitu, mereka tiap tahun tertimpa bencana gempa bumi. Mereka tiap dekade pasti ada bencana tsunami. Tapi tsunami kali ini ternyata membawa korban lebih dari 13.000 orang. Jadi ternyata banyak hal yang sebenarnya seolah-olah sepele. Kami sudah tahu tsunami, kami sudah tahu gempa bumi, kami sudah tahu penanganan bencananya seperti apa. Bahkan negara seperti Jepang sendiri ternyata masih banyak korban. Nah, ini perlu edukasi dan perlu sosialisasi sejak dini dari para pemuda kita supaya kita bisa bertukar pengalaman baik dari Jepang kepada Aceh dan dari Aceh kepada Jepang. Iya, baik. Nah, LCO, Lost Children Operation, ya, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mungkin sudah banyak melakukan aksi-aksi di lapangan nih. Bagaimana kisahnya dulu ketika awal mula tsunami di Aceh nih, Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita berkaca tahun 2004 ya Pak ya, jadinya LCO mungkin di sini kita singkat jadi Lost Children Operation, operasi pencarian anak. Kalau nama Indonesianya Lembaga Pencarian Anak Hilang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari namanya aja, kita cari anak hilang nih Pak. Jadinya kalau misalnya tahun 2005 waktu itu kita banyak isu bahwa anak-anak ini ada yang diselundupkan ke luar daerah. Ada upaya-upaya yang ibaratnya di sini sangat membahayakan untuk anak-anak kita. Jadi kami waktu itu sempat tergerak, karena kalau kita lihat LSM yang lain banyak yang bergerak di bidang untuk rehab rekon dari Aceh saat itu, tapi banyak yang juga yang kurang untuk menyentuh untuk perlindungan anak. Nah, di sini kami melakukan tugas yang sifatnya preventif. Jadi anak-anak yang tercerai-berai dengan orang tuanya kami kumpulkan, kami data, kami foto, dan fotonya itu kami pajang di tempat-tempat kamp pengungsian dengan harapan pada saat orang tuanya atau relasinya lewat, oh ini anak saya kenal nih, ini anaknya dari kakak saya misalnya, kayak begitu. Nah, dia lakukan konfirmasi, daftar ke kami, terusnya di situ kami wawancara, apakah betul ini anak orang tua dari si anak, apakah betul ini relasi dari si anak. Jadi kami lakukan upaya-upaya tersebut, dan alhamdulillah banyak anak yang bisa dipersatukan kembali dengan orang tuanya.
Dan kami sebenarnya juga di sini juga benar-benar hati-hati ya, karena waktu itu ada klaim satu anak yang dia itu diklaim sama 70 orang. Wah. Ngaku orang tuanya dia, semuanya ngaku orang tuanya dia. Ya, jadi ini suatu yang menarik ya, mungkin orang kayaknya gampang kayak begitu untuk lihat, wah ini anak saya kayak begitu, aku kayak begitu. Anaknya umur berapa tuh, Bang? Anaknya waktu itu masih balita ya Pak ya. Itu masih balita, mungkin baru usia kurang dari 12 bulan. Lalu gimana upaya dari LCO? Upaya dari kami yaitu jadinya kami pertama anak ini kami konfirmasi dengan tetangga-tetangga. Waktu itu ditemukannya di mana, ya kan? Terusnya kami telusuri, ya kan? Siapa kira-kira yang punya dari anak ini? Saudara, relasi terdekatnya dan lain sebagainya. Dan itu biasanya nggak makan waktu hanya dalam waktu seminggu kayak begitu. Ada dalam jangka waktu 2 bulan kami telusuri apakah benar si anak ini milik dari orang tua yang mengaku bahwa dia anaknya kayak begitu. Jadi nggak segampang itu seperti itu. Iya, oke. Lalu sekarang kita berbicara tentang bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Lost Children Operation selama 2005 ya. 2005 hingga sekarang, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi begini Pak, begitu anak-anak yang dari keluarga yang tercerai berai ini kami persatukan, ternyata juga ada anak-anak yang tidak bisa dipersatukan dengan orang tuanya. Mungkin kalau LSM lain bisa bangun jembatan, bangun gedung dan lain sebagainya. Kami di sini LSM nggak terlalu besar ya Pak ya, tidak besar, dan kami di sini tema di sini adalah perlindungan anak. Jadi yang kami pertama lakukan di sini adalah upaya-upaya untuk di sini mendapatkan si anak ini supaya dapat orang tua asuh. Ya, jadinya di sini kami lakukan mediasi dengan pihak-pihak yang ingin menjadi wali dengan si anak. Itu yang pertama. Terusnya sesudah itu kami kumpulkan para donatur-donatur yang kebetulan alhamdulillah ternyata banyak kepedulian dari orang-orang di Jepang Pak ya. Kayak begitu, jadi kami kumpulkan bantuan, sumbangan. Di situ mereka kita jadikan sebagai donor. Dan anak-anak ini mungkin terkendala waktu itu orang tuanya, mungkin orang tua walinya di situ tidak punya kemampuan finansial untuk pembiayaan ya, sekolah. Nah, di sini kami jembatani dengan memberikan beasiswa Pak. Seperti itu. Nah, dari beasiswa itu alhamdulillah anak-anak bisa. Waktu itu kami dari wadah interagency kedapatan anak-anak itu sekitar 218 orang untuk diberikan beasiswa. Alhamdulillah kami sudah lakukan itu, dan sekarang mungkin jumlahnya agak berkurang karena anak-anak ini sudah beranjak dewasa Pak ya. Kita waktu itu dari anak-anak yang dari masih balita sampai dia itu lulus SMA kategorinya, kita biayai sampai lulus SMA. Nah terus dari selain beasiswa untuk yatim piatu tsunami, kami juga ada sekolah bahasa Pak. Sekolah bahasa ini gratis. Jadinya di sini yang kami ajarkan adalah bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Mungkin yang menarik kenapa sekolah bahasa? Karena kita ketahui Aceh itu ternyata hubungan waktu zaman kerajaan Samudra Pasai itu hubungan internasionalnya itu luar biasa. Kayak begitu. Nah, tapi semenjak kemerdekaan, terusnya akhir-akhir kemarin tahun 2005 masih zaman konflik kayak begitu, tertutup dengan dunia luar kayak begitu. Jadi kami di sini ingin menyumbang, memberikan sedikit kontribusi kepada orang-orang supaya ini Aceh lagi nih generasi mudanya nih supaya bisa lagi go internasional kayak begitu. Jadi anak-anak Aceh ini di sini mungkin dengan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional seperti itu bisa untuk masa depannya dia untuk berguna supaya Aceh ini sebagai juga warga dunia seperti itu. Nah kalau misalnya bahasa Jepang ya mungkin seperti yang pemirsa pendengar tahu, Aceh banyak sekali dibantu dengan Jepang. Terus ternyata hubungan dengan Jepang ini Aceh itu sangat dekat dari tahun 1970-an. Mungkin banyak pendengar yang belum tahu bahwa ternyata ekspor non migas dari Aceh ini banyak sekali, 70%
itu yang dipakai sama Jepang. Jadi gas dari Arun ini ternyata dipakai masak di Jepang. Dan orang Jepang sendiri banyak yang belum tahu ternyata. Kayak begitu. Rupanya ada hubungan yang cukup erat antara Aceh dan Betul, Jepang. betul, seperti itu. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam sambung kasih kita di kesempatan kali ini, silakan saja di line telepon 0651 44336. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651 44336, atau untuk Anda yang ingin bergabung melalui line SMS, silahkan di 0852 776 3052. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung dalam sambung rasa kali ini, silakan saja di 0852 776 3052. Ya baik, kita beralih ke Satria nih. Nah, sebagai seorang pendidikannya ya, pendidikan dari LCO. Ya dulu, kalau dulu masih anak-anak, sekarang sudah beranjak menjadi pemuda yang ganteng ya. Oke, baik. Bagaimana Satria merasakan pola pendidikan yang dilakukan oleh LCO dan efeknya sekarang? Oke, kalau misalnya kita berbicara ketika pertama kali berdiri resmikan Kogetsu School, itu kami itu adalah masih anak-anak yang fisiknya masih trauma akibat tsunami. Nah, terus ketika itu saya waktu masih kelas 1 SMP ada pertemuan. Di situ dibilang akan dibuka sekolah bahasa, 2 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ya yang dimana pusat belajarnya di SMP bukan Bada. Terus mungkin karena keinginan saya atau teman-teman yang lain, mungkin kita harus berubah, kan nggak bisa kita gini-gini terus. Mungkin baru pertama kita dengar belajar bahasa Jepang, karena sebelumnya relatif tidak ada. Tidak, itu tahun berapa Satria? 2007. 2007. Kemudian anak-anak yang berpartisipasi saat itu lumayan rame. Kira-kira untuk kelas bahasa Inggris sebab saya bahasa Inggris itu mencapai puluhan. Kemudian karena mungkin lambat laun selama 3 tahun menyusut terus. Itu mungkin karena ada faktor sekitar. Tapi kalau misalnya untuk berbicara dari metode atau dampak yang saya rasakan saat ini, itu cukup banyak. Mungkin yang pertama, poin pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris. Itu yang pertama. Kalau misalnya yang kedua, mungkin karena sering datang orang dari Jepang ke situ, jadi kita bisa berinteraksi dengan orang asing. Jadi kita di situ dapat pengalaman bagaimana kita ketika menghadapi orang asing. Jadi kita nggak canggung atau gimana, kita bisa komunikasi setidaknya. Jangan ketika datang mereka kita hanya bisa berbahasa isyarat. Iya. Kalau misalnya sistem pengajaran di Kogetsu School ya sangat nggak terlalu gimana gitu Kaku ya, tapi ada relaxnya juga. Ya berarti besar sekali manfaat yang dirasakan Sangat besar oleh Satria. Ya. Oke, baik. Kenapa nih Alsio mengambil sisi pendidikan dan merasa itu penting bagi mitigasi bencana dibanding hal-hal lainnya seperti pembangunan atau apa? Ya, kalau misalnya kita lihat, memang Aceh ini sejak tahun 2005 itu memang alhamdulillah banyak sekali support dan bantuan dari Aceh. Ya, kita lihat memang sumber ilmu pengetahuan itu juga kita harus cari dari banyak tempat. Jadi jangan hanya kita mengambil satu source aja kayak begitu. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di sini juga kami maksudkan karena banyaknya LSM asing yang beroperasi di Aceh, banyaknya waktu itu orang-orang asing yang ada di Aceh. Kami ingin memanfaatkan ini sebagai sisi untuk pendidikan mitigasi juga kayak begitu. Dengan adanya kami undang misalnya dari LSM lain, orang asing datang ke situ. Nah, kita perkenalkan dengan anak-anak
ya, terusnya mereka berinteraksi dalam bahasa Inggris kayak begitu. Nah di sini mereka tahu si anak kenapa orang ini datang, ya kenapa nih orang-orang yang bermata biru, berkulit putih, berambut jagung, kenapa datang ke sini? Nah kayak begitu. Pasti dia di situ nanti ada menguraikan tentang tsunami, pengetahuannya dia tentang gempa bumi dan lain sebagainya. Dan juga banyak seperti tadi Satria bilang, tamu-tamu dari Jepang, ya. Jadi kami dikunjungi sama konjen dari Jepang, Bapak Yuji Hamada, Bapak dari kedutaan besar datang kayak gitu berinteraksi dengan anak-anak. Jadi di sini kita lihat bahwa anak-anak sebenarnya harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan banyak orang kayak begitu, untuk membuka wawasannya dia, untuk membuka cakrawalanya dia. Dan juga ya kita lihat ya, kalau misalnya kita hanya didominasi satu sisi, hanya guru aja di di SMP, hanya guru aja di SMA yang memberikan pemaparan mungkin agak sedikit terbatas dibandingkan kalau misalnya banyak sumber. Dengan adanya banyak sumber, mungkin ada orang banyak sumber banyak tambah bingung dong kalau begitu. Enggak juga, dia bisa ada banyak sumber pembanding di situ, ya kan? Dia bisa menyaring, memfilter sendiri informasi apa yang kira-kira bisa dia serap dan kira-kira bisa dijadikan pedoman untuk masa depannya dia. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dan pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda dan kami ajak Anda bergabung di line telepon 0651 451 dan juga line SMS di 0852 776 3052. Silakan saya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami nantikan Anda. Baik. Di sini juga sudah hadir salah seorang asisten pengajar di Colgate School ya. Iya. Oke, ada Amelia. Udah berapa lama nih Amelia jadi pengajar di situ? Sebenarnya baru tahun ini, karena dulu juga saya kan murid dari lembaga ini juga. Iya, berarti anak didik ya, Iya. yang sudah menjadi pendidik. Ya, begitu. Oke, apa yang dirasakan dulu ketika menjadi anak didik, sekarang sudah menjadi pendidik di Colgate School? Ya. Dulu saya dari SMA ya, pertama masuk SMA, kenal sama lembaga ini karena membuka kursus bahasa asing yang menarik bagi saya, yaitu bahasa Jepang, karena belum ada di Banda Aceh ini. Jadi saya kepingin ingin tahu bagaimana cara bahasa Jepang itu. Mulai dari situ saya pelajari sampai 3 tahun. Setelah selesai, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari sini. Dapat bertukar pikiran sama orang Jepang sendiri setelah bisa menguasai bahasa Jepang ini juga kan. Setelah itu tahun ini dibuka anak-anak baru, anak-anak murid baru yang ingin belajar bahasa asing. Karena kami sudah belajar di sini, sudah lulus, sudah tamat, jadi kami ingin memberikan pengajaran yang sudah kami pelajari selama ini. Jadi kami jadi guru pengganti juga, jadi asisten juga, karena guru bahasa Jepang sendiri yang ada di sini terbatas. Jadi, Nah, apa yang berbeda dengan cara mengajar di Colgate School dengan lainnya? Apa ada sesuatu yang menjadi unggulan yang buat tertarik anak-anak atau orang-orang seperti Amelia? mungkin dari bahasa, kalau setiap tahun banyak datang orang Jepang ya mungkin ya, karena dari situ kita bisa berinteraksi langsung setelah kita pelajari bahasa tersebut. Oke, baik. Kembali lagi gini ke Bang Fahrul. Ya, mungkin Bang Fahrul sudah pernah tinggal di Jepang beberapa waktu ya. Nah, tadi kita sedikit nyentuh tentang ini Bang. Masalah mental ya, antara anak-anak Aceh dan kemudian anak-anak Jepang ya, yang tertimpa bencana musibah tsunami. Anda melihat ada perbedaan apa di sini? Iya, inilah yang kemarin menjadi concern kami,
Jadi apa namanya, kejadian tsunami di Jepang itu, anak-anak yang ada di Jepang ini ternyata belum pulih dari trauma mentalnya. Bahkan ada di beberapa kasus terjadi kasus bunuh diri ya, di anak-anak ini. Jadi apa ini suatu hal yang apa namanya, memprihatinkan. Kayak misalnya di Jepang itu banyak juga kemarin ketika ada pertukaran guru dari Jepang, dari Tohoku, 22 orang guru datang dari Jepang ke Aceh pada acara ulang tahun tsunami waktu itu ya, dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Mereka bilang bahwa sampai sekarang ada anak-anak yang dia itu sifatnya, kalau bahasa kerennya, social withdrawing. Mereka menciptakan dunia sendiri, merasa aman dan nyaman di situ. Mereka tidak mau berinteraksi dengan dunia luar karena trauma dengan tsunami. Jadinya ada anak yang dia di sini bisa berenang di lantai 3. Bisa berenang di lantai 3, semua teman yang ada di kelas itu hanyut di bawah ombak tsunami. Itu di lantai 3. Di lantai 3. Jadinya bisa dibayangkan ternyata di tsunami di Jepang tidak kalah dahsyat dengan yang terjadi di Aceh begitu. Jadi mereka dari guru-guru ini bahkan bilang, kalau saya tanya anak-anak itu tentang bagaimana gelombang tsunami itu datang kayak begitu, anak-anak di Aceh ini luar biasa. Mereka tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa trauma kayak begitu, bisa menceritakan dengan jelas kejadian saat itu. Tapi kalau anak Jepang ini, boro-boro kita tanya masalah kayak begitu, kita dekati, kita untuk bicara aja, mereka rasa traumanya masih ada. Jadi mereka bilang luar biasa anak-anak di Aceh ini, mentalnya kuat ya. Mungkin kalau dari sisi pendidikan adalah ternyata memang bagian-bagian yang mungkin di sana tidak diajarkan seperti halnya di Aceh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari benang merah di situ, memang ternyata pendidikan kebencanaan itu dan bagaimana menghadapi rasa trauma mungkin di Aceh lebih bagus daripada apa yang terjadi di Jepang. Oke, baik, kita bacakan dulu satu SMS dari pendengar kita, dari Ridwan di Bogor. Ya, selamat pagi RRI, selamat pagi kembali, ya, selamat pagi narasumber. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, ya, apa ya kendala yang dihadapi oleh LCO di lapangan ketika melakukan mitigasi bencana? Ya, kalau misalnya kendala yang paling kita sering temukan di lapangan, kalau misalnya kemarin itu kan kita melakukan pendataan anak. Jadi banyak orang yang salah paham dengan cara kami mendata anak. Jadi di sini karena masih masa sensitif ya Pak ya, masih masa sensitif kayak begitu. Ada yang kami pernah dibawain golok Pak. Jadi bukan dibawain minum, malah dibawain golok di situ ya. Kan mau apa anak kami ini didata kayak begitu. Jadinya ternyata kan di sini kan masih banyak aspek-aspek yang sebenarnya orang perlu tahu. Meskipun anak itu ibaratnya taruhlah di sini sudah tinggal dengan orang tua walinya dia atau dengan pengasuhnya dia, dengan legal guardiannya dia, kita kan harus cek juga itu anak kondisinya seperti apa, ya kan? Dan bagaimana, dan ini anak padahal kita ingin datang untuk kasihkan beasiswa sebenarnya, ya kan? Terus ditanya beasiswanya berapa? Sekian Pak. Kalau sekian bawa aja pulang, kami juga bisa, kayak begitu. Nah ini kendala yang terjadi di lapangan seperti itu. Terusnya ada juga mungkin di sini kami kan juga kalau dari aspek keagamaan Pak ya, kita kan juga dilarang untuk makan harta anak yatim piatu. Kayak begitu. Ada beberapa yang di sini ada orang tua wali yang dia itu menyalahgunakan bantuan, jadi tidak disalurkan kepada si anak. Kita laporan ke lapangan, lihat, dibilang anaknya sehat, baik-baik aja kayak begitu. Pada saat ke sana ternyata anaknya kurus kondisinya kayak begitu, kayak tidak terawat, tidak terurus kayak begitu. Ternyata uang bantuan yang selama ini disalurkan ternyata tidak disalurkan ke anak kayak begitu. Nah ini kan kami juga ambil langkah-langkah ya, termasuk langkah hukum di sini. Jadinya kami juga memfasilitasi anak untuk mendapatkan perwalian ke pengadilan kayak begitu. Jadi ada aspek-aspek yang dimana kami juga harus turun tangan di situ.
Ada satu waktu juga anak ada yang masuk penjara karena diduga melakukan pencurian. Kayak begitu. Ternyata dia dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencuri. Kayak begitu. Sedangkan si anak ini tidak tahu ternyata besi yang diambil ini punyanya orang. Kayak begitu. Ini orang udah nunggu aja memanfaatkan keluguan si anak. Kayak begitu. Dan kami harus pergi ke penjara. Kami tengok si anak bagaimana kondisinya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau namanya kita dari sisi perlindungan anak itu sebenarnya fungsinya sangat luas sekali. Jadinya tidak hanya mendata anak terusnya kasih beasiswa selesai. Anak kadang-kadang kalau di lembaga lain ya direpel bantuannya dari bulan A sampai bulan B kayak begitu, dikasih 3 bulan udah selesai kayak begitu. Nggak seperti itu. Jadi anak itu juga kondisinya harus kita lihat seperti bagaimana kalau misalnya ada masalah di lapangan di sekolah seperti apa. Jadi benar-benar kami benar-benar melakukan langkah-langkah yang di sini untuk kepentingan si anak sendiri, dan nantinya juga biar jangan sampai ada kesalahpahaman karena ini kan kita mengelola bantuan dari asing ya Pak ya. Mengelola dari dana dari bantuan manapun kita harus transparan kayak begitu. Jadinya kita ingin kasih juga kepada anak ini supaya juga mereka ada rasa tanggung jawab. Mereka kita berikan kewajiban untuk laporan ya. Jadi tiap bulan mereka laporan kayak begitu pada kami, bikin surat juga kepada orang yang ada di Jepang kayak begitu kondisinya dari bagaimana. Nah jadinya ini banyak aspek yang kami temukan di lapangan kayak begitu yang mungkin kami tidak bisa ceritakan satu persatu, cuma mungkin tadi saya sudah sebutkan. Iya, tapi sampai sekarang masih ada kendala-kendala seperti itu. Oh iya, masih ada. Ya. Oke, baik. Satu lagi kita bacakan SMS dari Ansar di wilayah Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga RRI. Saya Ansar di Darussalam ingin menanyakan apa pengaruh paling besar yang dirasakan oleh anak didik dari LSM tersebut terhadap pola pikirnya saat ini. Bagaimana itu Satria? Kalau menurut saya pengaruh untuk pola pikir, jadi begini, dalam belajar yang seperti saya paparkan tadi, kita bukan nggak kaku gitu, kita diberikan pengetahuan, wawasan, itu bisa menjadi suatu pintu baru untuk kita berpikir. Mungkin kita bisa berpikir tentang bagaimana membandingkan antara negara kita dengan negara-negara yang maju. Kita bisa berpikir bagaimana dalam melakukan suatu tindakan yang konkret, kita dilandasi sesuatu alasan yang kuat, bukan kita melakukan suatu aksi namun tanpa bisa dikatakan suatu omong kosong. Jadi seperti itu kira-kiranya, kita diberikan wawasan agar kita mampu berpikir luas. Iya, baik. Oke, ya, sebagai sebuah lembaga yang sudah lama berjalan di ajang melakukan mitigasi bencana. Nah, saat ini Anda merasakan apa sih yang masih kurang? Ya, kalau misalnya kita lihat memang informasi itu biasanya masih satu arah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita perlu banyak lagi berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkompeten di sini. Memang kalau kita lihat di sini sudah ada yang namanya Tsunami Research and Mitigation Disaster Center ya di ULD TDMRC. Kami juga melakukan banyak kegiatan dengan TDMRC di sini. Nah untuk sekolah siaga bencana ini mungkin saya rasa perlu untuk setiap sekolah yang ada di Aceh ini punya program siaga bencana kayak begitu. Dan memang kalau sekarang ini kalau saya lihat belum semua sekolah merata pendidikan tentang mitigasi bencana tersebut. Dan sebenarnya kalau misalnya